siapa? Kalau pakai Lagi. Konduki. Enggak. Oh, loh. Apa pakai masker aja dan Kita beli rangkaian. ini Dari ini ya. satu bus. Satu bes. ke sini. Iya. Nari ya. Oh iya. Pokoknya aku udah mau kalah lah. Ayo. Saya orang 4 top. Oh, nih ya. Makanya jandane kayak Tadi video ya? kayak bolehan. Itu artinya di Wonogiri itu lansia-lansia. Iya, iya. Iya. Gereja sebenarnya ya. Gereja lansia atau bukan? Ini kemuliaan yang mau satu sisi gitu. Ini langsung atau nanti yang mau pengantar. Itu ngaku mau status ini Kalau bisa diambilkan ada dasarnya itu baik. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semua ya? Bunyi ya? Yuk. Terpujilah
terutama saya sapa. Apa kabar? Iya. Senang nggak merayakan kelahiran Tuhan? Kenapa senang? Karena Tuhan rawuh. Karena ada hadiah. Enggak ya katanya, enggak. Kenapa Anda suka? Karena Natal tiba. Sukacita kenapa sukacita? Ada damai, ada kasih katanya. Ada damai, ada kasih. Lansia tidak membatasi kita untuk bergembira menyambut Mesias. Amin. Nadyan kune wis sombong karo bagus ya toh. Nadyan rambutnya wis putih kaya rekmane Bapak Usul. Nah, tetapi tidak membuat kita terhalang untuk gembira. Natal itu artinya kan Tuhan yang hadir. Permohonan menantikan Tuhan hadir itu dimohon terus oleh umat Yahudi. Tetapi Tuhan hadir itu kan ada dua hal loh ya. Merayakan Natal dan satunya menunggu kematian. Amin. 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 Tenan yo. Ya. Jadi rupa-rupanya kita itu diajar oleh gereja untuk terus menata hidup kapan Tuhan hadir. Tuhan hadir itu artinya pio sandal Gusti Natal, tetapi juga kapan Tuhan menjemput aku, kapan Tuhan memanggil aku untuk mengalami kelahiran baru. Amin. Tenang, amin, yakin, alhamdulillah. Jadi setiap pribadi berani menatap masa depan, bahkan ketika umur kita semakin sepuh. Saya tahun ini 60 tahun lansia. Ya, Bapak Ustaz juga lansia. Ya kan? Romo itu yang paling tahu. Masih kokoh. Ya, ya toh. Tetapi kita rumah-rumahnya lansia itu hal biasa. Ketika saya kecil saya cemas. Sesungguh aku yang umur saya kecil. Sesungguhnya umur swidak yo. Ternyata setiap umur itu membawa kegembiraan masing-masing. Amin. Memang kemudian banyak keterbatasan. Wis raiso werna-werna. Dan kematian dalam arti tertentu semakin mendekat. Itu orang menjadi loh yo. Ini aku menjadi aku yang menjadi diriku sendiri. Benar kan? Kematian semakin mendekat. Ketika saya punya keinginan, saya kemudian berpikir, aku ki kurang-kurang tahun meneh toh. Paling yo 10 tahun 15 tahun. Orang-orang jomblo-jomblo, tetapi artinya realistik dan menyiapkan hati untuk terus gembira menyambut Tuhan sebagaimana kita gembira menyambut Natal. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Yohanes memperkenalkan dua orang muridnya kepada Tuhan Yesus. Ketika Yohanes sedang sibuk membaptis, keduanya orang datang dan mengelu-elukan dia seolah-olah dia adalah Mesias. Lihatlah, sementara Yesus belum dikenal. Diceritakan di sana sekali peristiwa Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan dua muridnya. Jadi Yohanes sedang terkenalnya itu bersama muridnya ke Sungai Yordan, tempat dia pernah membaptis banyak orang. Dan kemudian Yesus lewat dan Yohanes mengatakan, lihat anak domba Allah. Dan dua muridnya pindah ikut Yesus. Apakah Yohanes keloro-loro? Enggak. Apakah Yohanes kemudian godel ya ojo ya kapan kene ku anak domba lah ning kuwi tetep melu aku? Enggak. Memang perutusan Yohanes itu adalah memperkenalkan juru selamat kepada siapapun. Semangat Yohanes adalah biar Tuhan yang semakin tampak dalam hidup, bukan aku.
Maka lagu lagu anak yang harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan ditakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yang bersama-sama. Ya harus makin bertambah, harus makin berkurang. Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Memang sih sudah nyanyi, tapi belum keras. Memang sih sudah tepuk tangan, tapi kurang banter tepuk tangannya. Memang sih sudah tampak gembira, tapi senyumnya kurang lebar. Semua tersenyum gembira, semangat memperkenalkan Tuhan. Oh berdiri yuk, berdiri, katanya mengusulkan berdiri yuk, berdiri. Semua sukacita ya. Senyum. Harus makin berkurang. Senyum. Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Gerak-gerak ini. Kalau dia harus makin bertambah itu begini, ini ya, naik. Ya harus makin bertambah, harus makin berkurang. Gitu ya, ikut ya. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Tidak ada yang bisa. Yang yuk, naik. Bukan tadi. Aku mau ini ya. Ya. Siap ya? Yuk. Harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Silakan duduk. Nah, saudara-saudara, menarik sekali Yohanes memperkenalkan Yesus. Dan ketika dua murid Yohanes itu bertanya kepada Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu cari? Mereka berkata kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Saudara-saudara, mau apa? Lihatlah. Ketika mereka bertanya, Rabi, di mana engkau tinggal? Guru, di mana engkau tinggal? Mari, kamu akan melihatnya. Apa yang dipesankan kepada kita? Kita bersama ini dipilih oleh Tuhan untuk melihat Tuhan yang lahir. Amin. Pengalaman panjang hidup opa-opa adalah pengalaman
selalu hadir dan menyertai. Amin. Maka ketika banyak orang bertanya tentang Allah, tentang Tuhan, siapakah yang harus menjadi saksi untuk melihat Tuhan? Oma opa yang punya umur panjang, yang punya pengalaman pergulatan, yang jatuh bangun tetapi mengalami Tuhan dalam kehidupan. Maka lansia tidak berarti habis. Tidak. Lansia adalah perjalanan panjang sudah berlalu, tetapi di depan saya tetap menjadi saksi bahwa saya melihat Tuhan, dan lihatlah Tuhan dalam hidupku. Siapa yang tidak merasa bahwa lansia itu secara fisik menjadi rapuh? Dan menjadi lansia adalah menuju mati. Mungkin dengan kata mati Anda takut. Enggak, kita itu sedang mati sedikit demi sedikit. Kalau ada misalnya dengan Bapak Ustaz, kemudian anak kecil berlari ketika orang sujud sedang berkebak, lalu juga kita semua diam dan melihat dan tersenyum. Ya enggak? Bayangkan seorang nenek datang ke depan, mengambil baru berkebak, lalu kemudian ya masih diusir ya. Kita kehilangan masa kanak-kanak, mati. Ketika saya menjadi semakin tua, membayangkan waktu remaja, ada lori tebu yang lewat ke Madukismo, saya orang Batul, kemudian saya akan lari melolosi tebu, ya kan? Dari truk, dari lori. Apa yang saya buat? Coklet, klek. Kemudian apa? Nggak butuh pisau gigi, langsung dimakan. Saya ini bayang mau ini kan? Lindu, ya? Nggak bisa, nggak mungkin. Oh aku mau udah tak cuil. Mati. Ketika dulu waktu muda umur 25-20 kita suka sate kambing sensu, ya? Senang. Tapi sekarang pikir-pikir mati. Sampai akhirnya nanti kita memang mati dipanggil Tuhan. Artinya mati juga tidak serem-serem karena kita sudah mati sedikit demi sedikit. Dan itu artinya kelahiran kembali bersama Allah. Maka penutup pesannya adalah seperti yang dikatakan Yesus kepada murid Yohanes tadi, marilah dan kamu akan melihatnya. Jangan terus-menerus kita sedang mencari Tuhan. Anda sudah menemukan, Anda sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan. Amin. Amin. Sekarang ketika orang ingin berjumpa dengan Tuhan, kita ingin mengatakan, mari lihatlah. Ketika aku menderita sedang sakit, aku tidak putus asa meninggalkan Tuhan. Aku cari rosario untuk berdoa. Ketika aku ternyata sendirian dan anak-anakku serta pasangan hidup dan cucuku tidak pulang, aku tidak menangis, tetapi aku meyakini bahwa Tuhan ada dalam hidupku. Ketika aku dulu mau peni ponaan nganti gede saiki lali, aku ora putus asa, tak ikhlas nih, dan aku saiki merangkul Tuhanku. Mari lihatlah dalam penderitaan, dalam keterbatasanku, aku melihat Tuhan dan aku memberi kesaksian tentang Allah dalam hidupku. Amin. Itu pesannya. Para suster, Bapak Ibu, eyang-eyang, Bapakku, Pak Putri, Pak Oma, adik-adik sekalian yang muda-muda, hari ini Roh Kudus memberikan permenungan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Masih ingat semuanya? Kita dulu. Masih ingat intinya apa? Mati. Masih ya.
semua adalah orang-orang yang menjadi saksi-saksi kehadiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat di tengah umat manusia. Kita semua adalah orang-orang yang telah datang dan melihat siapa Dia. Dialah Sang Juru Selamat yang kita terima, yang akhirnya menyelamatkan kita semua. Maka kita semua adalah saksi-saksi kehadirannya, saksi-saksi karyanya, dan sekarang ini dipanggil untuk mewartakan Yesus itu di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dalam kondisi kita masing-masing, entah kita yang masih muda, kita yang sudah tengah raya, kita yang sudah sangat dewasa atau senior, itu mengatakan menggunakan kata tua, ya. Kita semua dipanggil untuk terlibat di dalam pewartaan kabar sukacita ini dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun badan kita sudah semakin grepo, mata sudah semakin merem-merem seperti saya, ini bukan karena ngantuk, bukan karena apa, namun karena memang sudah tua, sudah lansia. Kita semua dipanggil untuk tetap membawa warta sukacita itu dalam kehidupan sehari-hari. Jika semakin banyak orang yang tidak mengenal Kristus, percaya kepadanya dan terselamatkan. Inilah yang menjadi keputusan kita hari ini dalam perayaan kasih ini. Semoga dengan cara ini pemulihan adalah semakin kita agungkan dan damai sejahtera ini semakin kita rasakan bersama-sama. Amin. Maka kami sekali lagi para romo mengucapkan selamat Natal bagi panjenengan semua dan sekaligus selamat tahun baru. Semoga dengan kekuatan Natal kita menempuh menjalani tahun baru ini dengan terus semangat dan penuh pengharapan. Maka mari kita akhiri perang kita ini dengan pohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah mengalau kegelapan dari dunia, dan oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahayanya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang terselamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan halal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, semua orang yang kita doakan, serta karya-karya baik kita senantiasa dipimpin berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian perantun kita sudah selesai. Mari kita pulang menjadi saksi-saksi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita.